warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Kita pagi hari ini bisa sama-sama lagi di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah kenyang ya Bu? Tadi udah makan kan bareng-bareng? Di rumah masing-masing? Udah, alhamdulillah. Sekarang semuanya sudah kumpul di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Dan pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang penyesalan. Ibu-ibu yang hadir di sini boleh dipersiapkan pertanyaannya. Nanti ada kesempatan untuk bertanya. Kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Alhamdulillah. Masjidnya bagus banget ya Ma? Sangat bagus. Besar dan adem. Lega, adem. Ya, tiangnya di pinggir-pinggir jadi nggak ada yang kehalingan. Ya, Ma, tema kita adalah penyesalan. Banyak yang bilang penyesalan selalu datang belakangan. Apakah sesuatu itu sebenarnya bisa diantisipasi sehingga penyesalan nggak datang, Ma? Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu penyesalan. Yang namanya penyesalan, saya yakin kita semua suatu saat pernah ada rasa nyesal. Penyesalan itu karena kata-kata yang salah, atau karena sikap kita yang salah, atau karena perilaku kita yang salah. Penyesalan itu datangnya belakangan setelah apa yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita merasa menyesal. Kenapa saya ambil keputusan itu sangat salah? Bahkan kadang kita berpikir, kalau seandainya waktu bisa diputar ulang, balik ke belakang, pengen mengulang kembali agar tidak terjadi kesalahan yang kita lakukan. Tapi yang namanya waktu tidak akan kembali terulang ke belakang. Waktu terus berjalan. Seumur hidup sampai datang hari kiamat, waktu tidak akan kembali. Oleh karena itu, kalau ada orang yang merasa menyesal, apa yang harus dia lakukan? Jangan sekali-kali kita berputus asa dengan ampunan dari Allah. Karena Allah menyatakan, Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah Maha kasih sayang. Kalau kita melakukan perbuatan salah, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah, Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Allah buka pintu taubat di malam hari bagi orang yang mengerjakan salah di siang hari. Allah buka pintu taubat di siang hari bagi orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Bahkan dalam hadis lain Rasul pun menyatakan, suara yang paling suka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulut-mulut seorang hamba yaitu rintihan penyesalan dengan apa kesalahan yang pernah mereka lakukan. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir, yang namanya penyesalan, jangan kita merasa saya sangat bersalah sampai berputus asa, itu salah. Karena manusia al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Sekali-kali salah wajar, sekali-kali lupa wajar. Tapi yang salah yaitu yang benar-benar tahu salah dikerjakan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba kecuali sudah gorgoroh. Artinya apa? Kalau seandainya orang ini taubatnya sekarang, ada kesempatan memperbaiki perbuatan baik-baik kita, itu diterima. Tapi begitu sedang sakaratul maut, kita baru bertaubat, kata Allah tidak akan diterima. Karena kapan ada kesempatan perbuatan baik? Makanya mumpung masih ada kesempatan, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Ketika datang kesedihan, datang sakit hati, kalau kita jauh daripada Allah, tidak beriman, setan gampang menggoda kita sehingga banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu dalam semua situasi dan kondisi kita harus semakin mendekat kepada Allah. Bahkan kita bertanya dengan diri kita,
ini sebetulnya ada apa pesan Allah kepada saya sehingga saya melakukan kesalahan seperti ini? Apa mungkin langkah saya salah? Apa mungkin kata-kata saya menyakitkan orang? Apa mungkin perilaku kita membuat kehidupan itu menjadi rusak dan lain sebagainya? Jadi koreksi dengan diri kita. Dengan musibah yang datang kepada kita, dengan penyesalan kelakuan yang salah, jangan menyalahkan orang tapi koreksi diri kita. Semakin dekatlah kita kepada Allah. Cari sebetulnya hikmah di balik perbuatan kita yang salah itu apa sebetulnya ya Allah? Sehingga saya menyadari dan saya akan memperbaiki kesalahan saya. Yang harus Anda ingat juga, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik yaitu orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Insya Allah selalu kita bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Semakin depan hidup kita semakin baik dan semakin meningkat. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita penyesalan. Mah, tapi kalau ada orang menyesal berbuat baik, misalnya gini Mah, nyesel gue nolongin itu orang, uangnya dipakai buat mabok-mabokan, nah itu gimana tuh Mah kalau itu? Penyesalan berbuat baik padahal dia gitu. Ya, tapi itu memang berbuat baik dipakai oleh orang itu tidak itu. Sebetulnya begini, kita bercermin. Ya. Saya menyumbang sama dia minta duit sama saya, dipakai mabok-mabokan. Ya. Untuk mengantisipasi besok jangan dikasih lagi. Ya kan? Ada hikmahnya dia. Apakah luntur jadi pahala kita karena kita nyesel ngasih? Bener. Oh, gitu. Biarkan saja ikhlas, biarin. Yang dosa dia. Saya kan niatnya sedekah. Dia bilang buat makan kok. Iya. Yang dosa dia. Iya. Jadi kalaupun amaluna walakum amalukum. ngasih tukang minta-minta di perempatan juga nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Ternyata dia gagah. Nah itu salah. Iya, kasih aja ya. Iya, baik. Ada kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir di sini ingin bertanya di segmen ini, boleh sesuai dengan tema ya Bu ya? Ya boleh, silakan Bu. Mic-nya tolong diberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suhud. Saya ingin bertanya Mah, bagaimana mengatasinya supaya penyesalan itu tidak terjadi di awal? Karena kalau kita sudah melaksanakan, tapi di mulut kita berbicara, tapi di hati kita tidak. Bagaimana Pak caranya supaya ini bisa di hati secara ikhlas gitu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya biar tidak ada penyesalan? Sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat, sebelum kita berperilaku sesuatu, pikirkan matang-matang. Layak nggak ini saya omongin? Orang tersinggung nggak oleh saya? Kalau saya melakukan ini, orang marah nggak? Kita berpikir, kalau saya ada orang lain ngomong begitu, sakit hati, orang lain pun sakit hati. Kalau ada orang lain ngomong saya tersinggung, orang lain pun tersinggung, jaga. Makanya sebelum berkata, berpikir dulu. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ngomong yang baik atau lebih baik diam, begitu. Iya. Pikirin begitu. dulu. Iya, baik Bu, yang ingin bertanya masih ada kesempatan nanti di segmen berikutnya. Kita harus break dulu, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ada yang semangat banget. Gak apa-apa ya Bu, semangat biar gak ngantuk. Baik, saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Nurul Huda Bogor. Waalaikumsalam. Ada yang salah? Ada yang assalamualaikum ya, gak apa-apa. Ya, dari Bogor jam berapa Bu? Jam 2, udah mandi? Jam 2 mandinya? Ya, alhamdulillah. Oh, jam 1 ya. Yang berikutnya majelis taklim Ar-Rahman. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Dari Depok. Oh, Mampang Depok. Ya, ada berapa orang Bu? 49. Yang satu kemana Bu? Oh, tidur ya. Cepet banget jawabnya, tidur ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Subulus Salam. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Ciganjur. Depok apa Jakarta itu? Cipedak, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, ya. Kerudungannya baru? Baru? Iya. Lunas?
Baru mana orang beda-beda semua itu ya. Terima kasih sudah hadir di sini ibu-ibu dari Cipedak. Ya, baik pemirsa, kita masih melanjutkan tema kita di pagi hari ini tentang penyesalan. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dari sini, boleh, mau ada yang bertanya, Bu? Ya boleh, ya silakan Bu. Langsung berdiri. Tolong mic-nya dipinjam mic-nya. Udah ada ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni dari Majelis Taklim Kelapa Gading Al Musyawaroh. Ya. Ma, yang saya ingin tanya dengan Mama Dede, saya ini terlalu berani sama suami saya gitu loh Mama Dede. Nah terus yang ingin saya tanyakan Ma, keberanian suami, terlalu berani dengan suami, bahkan sampai ingin kita berpisah gitu. Nah, waktu saya bilang saya mau pisah, suami saya tidak mau dan dia akan mau masuk Muslim. Setelah dia masuk Muslim, saya berjanji sama diri saya akan jadi istri yang setia dan menjadi istri yang sakinah, mawaddah, warahmah di hati saya, Ma. Ya. Selalu itu sedih gitu ya. Jadi kalau hati itu seperti deg-deg gitu kalau mau minta maaf Ya. setiap sholat itu Mah Dede. Ya. Jadi begini, Ya. apa yang Anda lakukan selama ini sudah benar. Karena Anda benar-benar mengajak suami Anda untuk masuk Islam. Sekarang Anda bersyukur kepada Allah, suami Anda diberikan hidayah oleh Allah. Tugas Anda membimbing dan menuntun suami Anda terus dirangkul. Karena hidayah itu kalau tidak dipelihara bisa hilang. Makanya Anda terus rangkul, dirawat hidayah ini dengan petunjuk dan bimbingan daripada Anda. Diajak pengajian, tonton acara kita tiap pagi. Kemudian ajak baca Quran di rumah, sering-sering setel Al-Quran, diajak ke pengajian, insya Allah semakin mantap hidayah suami Anda. Iya, begitu ya. Begitu aja. Tapi Mah kalau saya pikir Mah, ibu ini sangat nyesel dengan kelakuannya dulu waktu sebelum suaminya Muslim. Tapi Ya. seandainya dia nggak keras juga mungkin nggak tergugah. Itu bagus, nggak masalah. Sekarang makanya setelah suaminya dapat hidayah, rangkul dia dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan belayan, dengan kecupan, dengan makanan yang nikmat dan segala-gala yang paling baik buat dia. Itu Iya. yang Terima paling. kasih Mama Dede. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam buat suami Anda. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pemirsa, sebelum saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ma, nama saya Yudi, saya bekerja di pelayaran. Tapi saya pernah punya kehidupan yang kelam di masa 2002. Saya pernah menghilangkan nyawa seseorang. Kejadiannya begini Ma, di bulan puasa, pas saya membuka puasa, saling merendahkan Ma, sehingga saya menghilangkan nyawa paman saya. Pas saya di Bogor Mas, saya diberitakan sama keluarga saya bahwa paman saya sudah tidak ada. Pas saya ditangkap di sana. Akhirnya saya masuk penjara mah. Pahit mah di dalam mah. Yang kepikiran hanya makan gak enak, tidur gak enak. Yang ada yang kepikiran cuma sama dosa-dosa saya dan orang tua saya. Dan yang saya sesali, tapi saya mengecewakan orang tua saya dan diri saya sendiri. Ma, itu hidup cerita saya yang kelam. Maupun saya mantan napi, saya ingin sekali hidup normal seperti orang-orang. Terus gimana Ma, cara kiat-kiat hidup yang lebih tenang, tentram, seperti orang-orang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap detik yang berlalu, hitam putih gelap terang. Iya, menyesal karena sudah menghilangkan nyawa orang, udah di penjara sih Mah. Itu gimana Mah? Kalau dalam Al-Quran, harusnya orang yang menghilangkan nyawa orang lain harus dikisos. Kalau keluarga daripada orang yang meninggal tadi memaafkannya, dia bayar diat, bayar denda, harus membayar dengan 100 ekor unta. 40 ekor unta yang sedang hamil. Saking berat-beratnya hukuman bagi orang yang membunuh.
Namun negara kita bukan negara Islam, tapi negara Indonesia yang hukumnya berbeda. Maka saran saya, banyaklah bertaubat kepada Allah, banyak surat taubat, bermohon kepada Allah, doakan orang yang Anda hilangkan nyawanya tadi agar diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin mendekat kepada Allah, kemudian Anda pelajari ilmu agama, mantapkan iman dan ketakwaan Anda kepada Allah, tingkatkan iman, takwa dan juga ihsan Anda. Insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit dosa Anda akan diampuni oleh Allah. Karena yang namanya penyesalan dari hati yang paling dalam, itulah yang diterima oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Dia nanya, bagaimana biar tenang? Banyak baca Quran yang ditadaburkan, yang tahu isinya, kemudian diamalkan dalam hidup. Banyak zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang dan tentram. Iya. Maka kadang-kadang ada orang yang saking sudah banyak berbuat salahnya, walaupun dia sebenarnya tahu salah, tapi Allah udah nanggung lah, gue udah mau jadi pemabuk. Artinya ya udah nyebur sekalian. Iya, nyebur sekalian. Jadi itu mah orang yang sangat terpuruk. Ya. Orang yang sangat terpuruk, orang yang sangat terhina, tidak ada kesadaran. Ya. Artinya sudah bergumul dengan setan. Iya. Kan yang namanya nurani dia tidak bisa dibohongin. Salah benar walaupun dia penjahat punya nurani. Dikatakan benar, dikatakan itu salah. Kalau dia menyadari ini salah tapi dilakukan juga, artinya setannya sudah sekian banyak yang sudah mempengaruhi dirinya. Iya. Makanya banyak istighfar. Walaupun sebenarnya dalam hati dia juga nyesel melakukan itu, tapi diulang lagi. Yang namanya penyesalan tidak hanya di hati. Hati, mulut, sikap, perilaku itu semuanya harus ada. Iya. Kalau satu tidak ada, tidak akan terjadi penyesalan. Oke, baik, kita akan break lagi sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih ada beberapa majelis talim yang belum diabsen, saya akan absen lagi, yaitu majelis talim Al-Ikhlas. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Cipulir ya Bu, yang macet. Iya, berapa orang Bu dari Cipulir? 51. Bajunya baru? Baru. Kerudungannya lebih baru saya tahu ya. Bajunya sih udah 2-3 kali pakai ini ketahuan ya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Al-Musyawarah Kelapa Gading. Waalaikumsalam. Ini paling banyak ya? Iya, tuan rumah ini ya Bu ya. Dan di sini juga Mas, salah satunya ada kakaknya Faisal, orang VTR. Iya. Oh ini. Iya. Faisal yang itu. Yang nanya suka aneh-aneh, yang hidupnya kayaknya banyak masalah banget ya. Ini adalah Uninya, dia orang Padang ya? Iya, ketahuan dipanggilnya Uni. Apa kabarnya Uni? Rancak Bana. Yo, C 2 3 let's go. Iya. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang penyesalan. Saya akan berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Silakan dari Al-Ikhlas ya, boleh berdiri. Iya, Bu Ratka Bujur. Aduh. Udah bunyi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yus Hasbullah dari Majelis Talim Al-Ikhlas. Semangat Yus. Saya mau bertanya Mama. Pengalaman saya pernah selisih paham, ribut bertengkar dengan tetangga. Tapi tetangga saya itu telah meninggal dunia, Mama Dede. Tapi dengan dia meninggal dunia saya datang bertakziah dengan saudaranya, dengan keluarganya. Sekarang pun saya baik dengan anak-anaknya. Tapi penyesalan saya itu masih ada aja. Kenapa kok sampai terjadi saya pertengkaran gitu? Berarti kan saya nggak bisa nahan emosi. Betul. Ya. Tapi sekarang saya ini nyesel, amat sangat menyesal gitu. Bagaimana caranya agar saya tidak merasa selalu dibebani penyesalan itu gitu. Ya. Terima Ya, kasih. jadi sekarang Anda banyak bersedekah ke masjid, ke musola atas nama almarhumah. Kemudian juga banyak berdoa, ya Allah terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya. Silaturahim dengan keluarganya tetap Anda berjalan, punya makanan, kasih sama mereka. Jadi banyak cara yang masih bisa Anda lakukan. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga agar kita bisa mengendalikan emosi kita, karena orang yang takwa wal kadhiminal ghaib, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di email dari Widyawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, ada seorang lelaki muslim yang sampai saat ini membuat saya menyesal karena telah menolak hanya karena saya tidak suka padanya. Padahal secara agama lelaki tersebut baik. Itu terjadi 3 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah menikah dan saya belum bisa melupakan penyesalan itu. Sementara sekarang adik saya sudah menikah dan saya semakin depresi. Apakah ini musibah, cobaan ataukah Allah menghukum saya karena pernah menyakiti lelaki sebelumnya? Bagaimana menghilangkan rasa penyesalan saya dan membangkitkan rasa percaya diri karena saya belum menikah hingga kini? Yang namanya musibah itu ada 3 tujuan Allah. Yang pertama ujian, yang kedua teguran. Boleh jadi Anda ditegur oleh Allah, tapi sekarang Anda sudah menyesal, ambil hikmahnya. Buka hati Anda, buka diri Anda, bergaul dengan orang lain. Insya Allah jodoh yang lebih baik buat Anda itu akan datang. Makanya sebelum kita ngambil keputusan, seorang muslim diperintahkan oleh Rasulnya agar pertama sholat taubat, sholat hajat, kemudian istikharah. Mohon kepada Allah, baikkah dia untuk saya, burukkah dia untuk saya, agama saya, rumah tangga saya, keluarga saya, lingkungan saya. Puluhan kali baru kita ngambil keputusan. Jadi jangan gegabah karena semua diatur oleh Allah. Hidup selalu ada pilihan. Seperti itu. Iya, begitu ya. Widayawati terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Bu, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maya Saro dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman Depok. Iya. Ustazah, saya ingin bertanya. Ya. Setiap penyesalan pasti rasa ada penangis ya Pak Ustazah. Setiap zikir bersama kita selalu menangis dalam penyesalan Dalam itu. penyesalan. Ya. Tapi ada sebagian orang mengatakan bahwa zikir kami itu ria Ustazah. Terima kasih. Ya. Hadis Nabi mengatakan, orang yang menyesal dengan perbuatan salahnya sambil menangis, itu benar-benar diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau dia benar-benar sampai menangis, asal air matanya bukan air mata buaya, tapi dari hati, justru dia sadar betul yang dia kerjakan salah. Dan dia pasti akan memperbaiki kesalahan yang ada. Makanya kalau ada orang bilang, itu Maria, ria itu kalau air mata buaya, nggak sedih, Dinangis-nangisin. Ya itu air mata buaya, itu yang ria. Tapi kalau benar dari hati sampai keluar air mata, itu tidak ria, tapi itu benar-benar penyesalan yang ada. Zakarullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, niscaya Allah berikan keberuntungan yang banyak. Jangan didengerin, biarin deh. Yang penting kita tahu penyesalan dari hati saya, dan Allah akan mengampuni saya, memberikan hikmah yang lebih baik daripada apa yang pernah saya alami selama ini. Iya. Iya. Ibu suka nangis, Bu? Lah kalau normal zikir? tahu Iya. pernah nangis. Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, alhamdulillah semua yang hadir di sini belum ada yang melarikan diri, cuma dari Al-Musyawarah tadi tiba-tiba ngintil ke belakang ya. Ternyata kebelet ya Bu ya. Iya. Sudah balik lagi? Sudah. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Tema kita di pagi hari ini adalah penyesalan. Ibu-ibu yang ingin bertanya, sekarang kesempatan ibu-ibu lagi. Mana Bu yang ingin bertanya dari sebelah sini? Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Di luar, boleh di luar tema pertanyaannya boleh ya. Silakan yang sudah pegang mic ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Hartati dari Majelis Taklim Nurul Huda Ciampea Bogor. Oke. Mama, yang ingin saya tanyakan, ketika kita sudah kesalahan kita sudah bertobat menyesal. Yo. Ketika kita mengetahui sifat-sifat Allah yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita itu rasanya ada ketenangan tersendiri gitu, Mama. Ya, Ibu. pertanyaannya. Nah, apakah nanti ini. Allah di yaumul akhir masih akan tetap menghisap kita dengan kesalahan tadi? Baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam namanya warahmatullahi minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha itu ibaratnya tip X.
Jadi kalau sudah diampuni oleh Allah itu sudah hilang. Nah kayak kita, ya gua maafin masih ngeganjel. Ya. Kalau Allah mah udah dimaafkan benar-benar tidak ada lagi bekasnya hilang. Ya. Ibu ini menyatakan, apakah sedekah bisa mengampuni dosa? Betul. Nabi mengatakan, as-shadaqatu fis sirri tudfi'u ghadabarobi. As-shadaqatu fil alaniyati tudfi'u fi sobiha sab'ami'atus syarrin. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada orang yang melihat, menghapus semua kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Amin. Ya Allah. Marallahu wae. Yang kedua, sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tapi ada orang lain yang melihat, menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Begitu. Makanya jangan pada pelit. Banyak sedekah ikhlas, jangan pamer. Ya. Hapus dosa kita. Iya, maksudnya Ibu Sri mungkin gini mah, kalau kita sudah bertobat, apakah kesalahan kita yang kita lakukan itu akan dihitung lagi nanti pada Mama saat kan bilang, udah taubatan nasuha itu ibaratnya tip X. Kalau tulisan di tip X masih nampak nggak Del? nggak ada? Dari awal udah gua ngomong kagak ngatri lu. Nggak ngerti sih Ibu, dibilangin. Makanya kalau Kan orang udah tua dari ngomong dengerin. Iya. Dari awal mama ngomong. Tuh, kalau orang tua ngomong dengerin. Mentang-mentang udah tua juga Ibu nggak mau dengerin ya. Baik, yang berikutnya silakan. Yang sebelah, ya silakan sini dulu. Agak cepat ya Bu ya. Iya. Ya. Lincah banget nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Udah bunyi itu Bu. Waalaikumsalam, udah bunyi. Udah bunyi ya. Nggak usah dikuak-kuak. Dengan Umi Zakia, Ya. pertanyaan saya singkat saja. Jadi apa syarat-syarat kita untuk bertaubat kepada Allah itu aja. Ustazah, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syarat taubatan nasuha para ahli tafsir mengatakan ada 3. Yang pertama, menyadari yang saya kerjakan adalah salah. Yang kedua, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga, berjanji kepada Allah, berjanji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan salah lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah kalau dosanya sama Allah. Kalau dosa dengan manusia yang lain bagaimana? Ditambah dengan 2 poin. 1, kembalikan hak orang kalau kita ngambil hak orang. Yang kedua, minta maaf sama orang. Apa yang saya omongin? Ya, Jackie, saya ngomongin Jackie sama Kiki begini. Kalau misalnya Jackie maafin saya sama Kiki, Allah maafin saya. Tapi kalau Jackie maksudnya. Iya, Jackie, kalau ya. Jackie tidak memaafkan Mama sama Iya. Kiki, Allah pun tidak akan memaafkan. Makanya jangan sembarangan ngomongin orang. Karena minta ampunnya diuraikan sama kita. Apa yang kita omongin. Ini mah setan doang sembari ngaji juga. Si anu lakinya. Susah minta maafnya loh. Jangan sembarangan. Harus diurai apa kesalahan kita. Begitu ya Jack? Begitu. Maafkan aku dengan Kiki Jackie. Oke Bu Jackie, iya Ibu Kiki, ya dengerin kalau orang tua ngomong ya. Baik, kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini. Silakan Ma. Pemirsa, yang namanya penyesalan semua orang pasti pernah merasa menyesal. Menyesal kenapa saya berkata seperti ini. Menyesal kenapa saya bersikap seperti ini. Menyesal kenapa saya berlaku seperti ini. Boleh jadi di antara kita merasa menyesal dengan diri sendiri. Menyesal dengan keluarga. Menyesal dengan lingkungan. Dengan orang lain. Atau menyesal kepada Allah. Semua penyesalan akan berguna kalau diiringi dengan taubatan nasuha. Tapi penyesalan yang tidak diiringi taubatan nasuha itu adalah kesia-siaan. Semakin terpuruk. Semakin dalam kita dalam kubangan setan. Makanya bertaubatlah kepada Allah karena innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah pun Maha pengasih sayang. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang taubat, menyukai orang yang suci. Namun taubat, penyesalan jangan pakai entar kalau sudah tua, tapi segera. Anda lihat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera kamu raih ampunan yang datang dari Tuhanmu. Yuk, sesali apa yang pernah kita lakukan, perbaiki masa yang akan datang dengan lebih baik. Agar kita diterima oleh Allah dalam kondisi bersih, tidak punya salah dan dosa karena sudah menyesali perbuatan dan memperbaiki dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Amin. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini di Masjid Al Musyawarah
Kelapa Gading, Jakarta Utara ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua dan nanti Ibu pulang ke rumah tidak kurang suatu apapun. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.